Informasi lainnya pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut beredar luas di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet, lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini terkait sorotan publik terhadap kinerja dan gaya hidup pejabat publik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada kepala daerah. Tito Karnavian melarang pejabat untuk flexing atau pamer kemewahan. Banjir menerjang sebuah desa di Nagekeo, di mana akibatnya sejumlah hewan ternak terseret dan fasilitas ibadah rusak parah. Banjir bandang menerjang desa Lokalaba, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Banjir disebabkan oleh hujan deras di kawasan perbukitan dan menyebabkan sungai meluap terutama di sekitar jembatan Mauwaru. Arus deras merendam puluhan rumah warga hingga menyeret hewan ternak. Selain permukiman, banjir juga menyebabkan kerusakan parah pada rumah ibadah. Selain desa Lokalaba, banjir juga terjadi di sejumlah kampung sekitar. Warga yang terdampak bencana ini pun telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Meskipun berangsur surut, namun warga masih tetap waspada akan banjir susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah setempat menurunkan harga sewa kios yang tidak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi yang dialami para pedagang. Aksi saling dorong ini terjadi antara pedagang Pasar Baru Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan petugas keamanan di kantor DPRD Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan yang bersedia menemui aksi mereka. Setelah 2 kali terlibat kericuan, sejumlah anggota dewan akhirnya bersedia menemui para pedagang. Dalam aksinya, pedagang meminta anggota DPRD mendesak pemerintah menurunkan harga sewa kios pasar Panyambungan yang saat ini dianggap tak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi. Aksi pedagang ini akhirnya bubar setelah perwakilan dari Dewan berjanji akan mendesak pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pegawai honorer menggelar aksi damai di depan gedung Kemenpan RB, di mana mereka menuntut pihak Kemenpan RB agar dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dalam aksi damai ini, ratusan tenaga honorer non-database BKN yang terdiri dari tenaga kesehatan hingga dosen menyampaikan aspirasi terkait mekanisme pengangkatan P3K pada tahun 2024.
Masa menilai kebijakan dari Kemenpan RB hanya memberikan kesempatan pengangkatan P3K bagi tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Para pengunjuk rasa ini pun menuntut pihak Kemenpan RB agar semua tenaga honorer non-database BKN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun secara terus-menerus mendapatkan pengangkatan P3K paruh waktu. Belakangnya yang dikeluhkan oleh teman-teman kami yang dari Sabang sampai Merauke ini, mereka itu intinya minta kita itu disetarakan gitu. Kita itu tidak dibedakan satu sama lain, intinya seperti itu. Kalau yang memang merasa sudah bekerja lebih dari 2 tahun berturut-turut, kenapa tidak bisa dimasukkan juga ke dalam skema paruh waktu, ini seperti itu. Sementara itu, pihak Kemenpan RB meminta para tenaga honorer non-database BKN untuk tetap bekerja sambil menunggu proses yang akan dilakukan pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa 6 orang Zionis Israel tewas dan 12 lainnya terluka usai seorang pria memuntahkan peluru di sebuah halte bus di Yerusalem Timur. Inilah detik saat 2 pria dari tepi barat yang dijajah memberondong para pemukim ilegal di Yerusalem Timur. Warga yang ketakutan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini 6 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Petugas medis Zionis Israel melarikan korban penembakan ke rumah sakit terdekat. Ya, sementara itu militer Israel menghantam klub Al Jazeera lokasi tenda-tenda pengungsian warga Gaza Palestina pada hari Minggu. Ya, serangan udara Israel menargetkan klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza. Kepulan asap tebal mengepul dari lokasi kejadian, sementara warga sipil berlarian panik. 4 warga tewas dalam serangan itu. Serangan demi serangan terjadi pasca Israel terus mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh Gaza. Ya, di lokasi berbeda, 1 orang dilaporkan tewas ketika militer Israel menyerang Menara Al-Ruya di Gaza setelah dikeluarkan peringatan yang mendesak warga untuk mengungsi dari gedung tersebut sebelumnya. Data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, total 64.455 warga Palestina tewas dan lebih dari 160.000 lainnya terluka. Pemirsa, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Kali ini sekitar 90 ton bantuan diterjunkan melalui udara dengan menggunakan pesawat Hercules. Israel terus melancarkan serangannya ke Gaza. Kali ini serangan Israel merusak tempat tinggal, sekolah hingga tempat ibadah. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 52 warga Gaza. Serangan brutal Zionis Israel membuat warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebarkan selebaran teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Saat ini Israel klaim telah menguasai 40% wilayah di Gaza, Palestina. Sementara itu, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, Palestina. Kali ini bantuan yang dikirimkan kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan oleh pesawat Hercules sejak bulan Juli lalu mencapai kurang lebih 3.775 ton. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza, Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga bantuan melalui jalur udara atau airdrop.
Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini merupakan misi gabungan antara Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Lembaga Kemanusiaan Indonesia, dan Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Malaysia di mana ribuan aktivis pro-Palestina di Kuala Lumpur menggelar unjuk rasa menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, para pengunjuk rasa pro-Palestina di Kuala Lumpur, Malaysia menuduh Trump terlibat dalam genosida di Gaza, Palestina. Mereka menolak kehadiran Trump di KTT ASEAN karena mendukung kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Seperti yang diketahui, ASEAN merupakan organisasi regional yang mendukung perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Oktober mendatang. Bersekongkong, tetapi dia telah memberi restu kepada pihak tentera Israel terus meneruskan genosida dan pembunuhan beramai-ramai. Malah Trump juga mencadangkan untuk memindahkan semua penduduk Gaza supaya Gaza boleh dibangunkan sebagai satu yang disebut sebagai real estate untuk orang kaya. Bisa 5 orang terluka setelah sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Karbala, Irak. Tim penyelamat dikerahkan setelah jembatan Al-Atashi di Karbala, Irak runtuh saat melakukan pengecoran beton. 5 orang berkebangsaan Irak, Suriah, dan Afghanistan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebelum runtuh, warga telah memperingatkan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. المرور سيارات جاء تحت الجسر. الناس جاي يصبون خباطات، جاي يصبون فوق الجسر. عرفت استاذ؟ جاي يصبون ثقل، احنا قبل بيوم كنا المقاول حكينا المقاول كان يقول هاي الشغله بسيطه وسهله، يقول هواي هيك مسوين شغلات. استاذ واثناء هذا احنا قبل بساعه